Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari akuntansi pagi semester 4 akan mempresentasikan tentang pemberlakuan sistem kompensasi dan hubungannya dengan teori agensi dalam PT Indofood. Pengertian teori agensi. Pengertian teori agensi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Johnson dan McLean, teori agenan adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Yang kedua, menurut Eisenhardt dan Ernati, teori keagenan atau agensi teori adalah tekanan yang mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Yang ketiga, teori agensi menurut Scott adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal adalah pihak yang mengerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Pengertian sistem kompensasi. Pengertian sistem kompensasi ini dibagi menjadi beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Anwar Prabu Mangkunegara. Pengertian kompensasi menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Yang kedua, menurut Gary Dessler. Pengertian kompensasi menurut Gary Dessler adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Yang ketiga, menurut undang-undang. Menurut undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Kecelakaan tahun 1974 nomor 33 pasal 7 ayat A dan B, yang berartikan kompensasi, yakni 1. Kompensasi upah ialah tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diberikan oleh buruh sebagai ganti pekerjaan. Yang kedua, kompensasi yakni perumahan, makan, bahan makanan, dan pakaian dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu. Yang keempat, menurut Sutrisno. Pengertian kompensasi menurut Sutrisno adalah sistem kompensasi yang didasarkan kinerja merupakan salah satu alternatif untuk menjembatani kedua belah tersebut. Pemberlakuan sistem kompensasi di PT Indofood. Kompensasi yang diberikan oleh PT Indofood ada berbagai jenis. Kompensasi tersebut terbagi menjadi dua. 1. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri atas dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung yang terdiri atas pembayaran pokok seperti gaji dan upah, insentif, komisi, bagian keuangan, opsi saham, prestasi, bonus, dan pembayaran tertangguh atau tabungan hari tua serta saham kumulatif. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yang terdiri dari proteksi yang meliputi pesangon, sekolah anak, asuransi, dan pensiun. Kompensasi luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, dan cuti hamil. Sedangkan kompensasi berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan kendaraan. 2. Kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial biasanya dikarenakan karier, yang meliputi peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa. Sedangkan kompensasi dikarenakan lingkungan kerja meliputi mendapat pujian, bersahabat, nyaman bertugas, menyenangkan, dan kondusif. Secara garis besar, kompensasi dibagi ke dalam dua macam. Kompensasi yang dapat diberikan yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang baik secara periodik, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jenis kompensasi keuangan tersebut berupa gaji,
upah, bonus, komisi, dan insentif. Selanjutnya, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan baik fisik maupun batin. Jenis kompensasi bukan keuangan terdiri dari A. Tunjangan kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan, suami istri, serta anak-anaknya. Besarnya fasilitas kesehatan ini diberikan tergantung jabatan seseorang. B. Tunjangan anak dan istri merupakan tunjangan kesehatan, makan, dan pendidikan bagi anak. Sedangkan tunjangan istri biasanya hanyalah diberikan tunjangan makan dan kesehatan. C. Tunjangan perumahan merupakan fasilitas perumahan yang diberikan kepada karyawan, apakah dengan pemberian cuma-cuma atau cara mencicil atau diasramakan. D. Tunjangan kendaraan merupakan kendaraan yang diberikan oleh pimpinan yang menjabat suatu jabatan tertentu. E. Tunjangan komunikasi merupakan tunjangan diberikan guna memperlancar komunikasi pimpinan dengan karyawan atau dengan pelanggan, misalnya tunjangan pulsa telepon. F. Tunjangan kelangkaan merupakan tunjangan yang diberikan untuk pekerjaan yang memiliki keahlian khusus. G. Tunjangan kemahalan merupakan tunjangan yang diberikan oleh karyawan yang ditempatkan di daerah tertentu di mana harga relatif lebih mahal dari daerah lainnya. H. Tunjangan pendidikan merupakan tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dalam bidang tertentu. Tunjangan pendidikan diberikan dalam dua jenis, yaitu yang bersifat informal seperti pelatihan, seminar, workshop, serta pendidikan formal seperti masuk ke perguruan tinggi tertentu. I. Tunjangan liburan merupakan tunjangan bagi karyawan untuk menyegarkan kondisi karyawan dan keluarga sehingga menjadi lebih segar. Tunjangan liburan ini diberikan biasanya setahun sekali, baik secara bersama-sama atau per individu karyawan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. J. Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya merupakan tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan yang merayakan hari-hari besar agamanya masing-masing. Besarnya tunjangan hari raya biasanya 1 bulan gaji kotor yang diterima. K. Tunjangan hari tua merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang sudah memasuki masa pensiun. Besarnya tunjangan tergantung dari jabatan yang terakhir. Tunjangan hari tua dapat diberikan setiap bulan atau sekaligus tergantung dari kebijakan perusahaan. Penerapan teori agensi dalam memberikan kompensasi pada PT Indofood. Dalam memberikan kompensasi, PT Indofood menggunakan teori agensi agar pembagiannya efektif dan efisien. Setiap jenis kompensasi diberikan sesuai dengan teori agensi sehingga dapat diberikan sesuai dengan kinerja karyawan dan dapat menguntungkan perusahaan. Perusahaan tidak memiliki transkrip atau form kwitansi dari beberapa komponen tersebut, karena semua biaya-biaya pengeluaran hanya dicatat dalam pembukuan cash accounting. Perusahaan memberikan kompensasi kepada para karyawan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas sesuai yang diharapkan perusahaan, mempertahankan karyawan yang sudah ada untuk mencegah pergantian karyawan baru, menjamin keadilan bagi karyawan, menghargai terhadap prestasi kerja karyawan, untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat dalam bekerja, untuk mengendalikan biaya-biaya agar perusahaan dapat mengontrol dalam periode tertentu dan untuk memenuhi peraturan legal yang telah diterapkan oleh pemerintah.